Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya akan memaparkan kembali melanjutkan video sebelumnya, dan kali ini tentang manusia hakiki. Pada pupuh Asmarandana disebutkan bahwa manusia yang hakiki adalah wujud hak, kemandirian, dan kodrat. Berdiri dengan sendirinya, sukma menjelma sebagai hamba, hamba menjelma pada sukma, napas sirna menuju ketiadaan, badan kembali sebagai tanah. Adanya Allah karena zikir. Zikir membuat lenyap zat, sifat, asma, dan af'al yang maha tahu, digulung menjadi antaya dan rasa dalam diri. Dia itu saya, timbul pikiran menjadi zat yang mulia. Dalam jagat besar dan kecil, dimanapun sama saja, hanya manusia yang ada. Ki Pengging berani melahirkan tekad bahwa Allah yang dirasakan dalam zikir itu semu, keberadaan palsu, keberadaan semacam ini karena nama. Manusia sejati itu mempunyai sifat 20. Dalam hal ini, agama Buddha dan Islam sudah campur. Satu wujud, dua nama. Kesukaran tiada lagi. Ki Pengging sudah memahami ajaran Syekh Siti Jenar. Menurut Siti Jenar, keadaan hidup yang berupa bumi, angkasa, samudra, dan gunung seisinya, semua yang tumbuh di dunia, udara dan angin yang tersebar di mana-mana, matahari dan bulan yang menyusup di langit, maka keberadaan manusialah yang paling utama. Nah, berkaitan dengan manusia hakiki, pertama yang perlu kita pahami adalah bumi, langit, dan seisinya merupakan keadaan hidup. Ini berbeda dengan pelajaran biologi yang membagi makhluk menjadi dua, makhluk hidup dan tak hidup atau non-living things. Bagi Syekh Siti Jenar, semua yang ada merupakan wujud kehidupan. Ia tumbuh dan berkembang dari dunia yang disebut oleh ilmuwan sebagai benda tak hidup. Jauh sebelum agama Islam datang, yaitu pada abad ke-6 sebelum Masehi, adalah Thales yang mengatakan bahwa air atau cairan merupakan pangkal dari segala yang ada. Dan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa arsi atau singgasana pemerintahan Tuhan telah tegak pada zat alir, al-ma. Apa yang disebut makhluk hidup adalah kehidupan yang terperangkap dalam alam kematian. Itulah pandangan Syekh Siti Jenar. Zat mati tidak akan pernah menimbulkan kehidupan, sedangkan zat hidup tidak akan tersentuh kematian. Bukanlah hidup namanya bila masih tersentuh kematian. Tuhan disebut Al-Hay karena Dia maha hidup dan eksis karena dirinya sendiri. Nah, kekuatan hidupnya yang mengalir dalam alam kematian ini muncul sebagai makhluk hidup. Karena itu kita yang dilahirkan ini bukan untuk hidup, tetapi untuk mati. Mati itu seperti tidur. Di dalam tidur ada mimpi. Hidup kita sekarang ini bagaikan tidur. Jadi yang terjadi sekarang ini hanyalah bayang-bayang kehidupan. Realita yang ada sekarang ini masih maya, karena masih terkena kematian. Kalau diamati secara seksama, realitas sekarang ini ada tetapi maya, ada tetapi selalu bersifat baru.
wajah kita yang saya lihat saat ini, detik ini, sebenarnya bukan wajah sesaat atau sedetik yang lalu. Ada sel-sel kulit yang berganti. Mata kita tidak dapat mengamati dengan tepat, sehingga wajah tampak seolah-olah tetap. Setelah beberapa tahun tidak bertemu, baru dapat mengetahui adanya perubahan. Namanya saja bayang-bayang, ya tidak pernah tetap. Semua ini baru, bayang-bayang atau angan-angan dalam pikiran. Zat wajibul maulana, zat pelindung kita yang wajib adanya. Bila manusia sudah hidup, maka ia tidak akan tersentuh kematian lagi. Dan itu adanya bila manusia telah mengembalikan badan atau raga pinjamannya ini kepada Dia yang Maha Ada. Napas sirna, lenyap, menuju ketiadaan. Raga badan ini kembali menjadi tanah. Tetapi bukan setiap orang yang mati dapat bangun sebagai pribadi yang hidup. Hanya orang yang dapat menabung kekuatannya di kala hidup di alam ini yang mampu hidup setelah mati. Jelas, Syekh Siti Jenar bertumpu realita kenyataan. Jika hari ini kita tidak memiliki simpanan, maka besok kita tidak dapat membeli apa-apa. Kita bisa membeli sesuatu tetapi hutang dulu. Dan jika kita hutang, artinya kita wajib membayar hutang kita itu. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa orang yang mati syahid tidak bisa memasuki surga bila masih mempunyai hutang. Nah, kalau kita tidak memiliki simpanan untuk bekal kehidupan setelah mati, mana mungkin kita dapat hidup? Bukankah agama mengajarkan amal saleh? Ya, perbuatan yang baik adalah deposito, tabungan kekuatan untuk hidup setelah mati. Tetapi Syekh Siti Jenar tidak mengartikan perbuatan baik itu dengan mengerjakan ritual atau formalitas keagamaan. Perbuatan bajik adalah kemandirian. Manusia mandiri adalah manusia yang tidak bergantung kepada manusia lain, juga tidak menjadi beban manusia lain. Manusia hakiki adalah perwujudan dari hak, kemandirian, dan kodrat. Banyak orang mengatakan bahwa kita harus mendahulukan kewajiban daripada hak. Padahal tidak ada hak, manusia tidak dapat mewujudkan kehidupannya. Harus ada hak hidup terlebih dahulu. Lihatlah benih yang ditanam di kebun. Ya, kita beri hak untuk hidup lebih dulu. Kita rawat dan pelihara. Akhirnya, dengan kemandirian dan kodrat benih itu, ia tumbuh dengan subur dan memberikan hasil yang baik. Setiap manusia ada kodrat untuk hidup mandiri, tetapi hak untuk mengekspresikan kemandirian dan kodrat hidupnya harus ada. Itulah hak hidup. Agar kodrat dan kemandirian manusia di alam ini bisa terpenuhi, maka manusia berhak untuk memperoleh kehidupannya. Orang tua dan masyarakat memelihara bayi-bayi yang dilahirkan. Mereka membangun keamanan dan ketentraman bersama. Tidak ada diskriminasi. Orang tua dan masyarakat menyediakan pendidikan. Orang tua dan masyarakat menyediakan lapangan kerja. Maka lahirlah manusia-manusia baru yang memberikan buah kehidupannya bagi masyarakat tempat tumbuh hidupnya. Ini sebuah masyarakat yang didambakan oleh Syekh Siti Jenar. Tetapi ide ini lahir sebelum zamannya. Justru di milenium ketiga ini manusia ingin hidup dan bebas dari kerangkeng kekuasaan negara. Manusia ingin hidup mandiri. Manusia hakiki adalah wujud dari haknya. Ia lahir bukan karena adanya hubungan seksual, tetapi ia diprogram untuk lahir. Bukan karena desakan, tetapi karena haknya, hak orang tuanya dan hak yang akan dilahirkannya. Ia tidak peduli lewat jalur mana yang akan dilaluinya. Jalan alami karena aktivitas seksual, bayi tabung, atau cloning, itu semua sama baginya. Yang penting, ia harus disiapkan untuk hidup mandiri dan memenuhi kodratnya. Bukan hanya kodrat menurut jenis kelamin, tetapi juga kodrat untuk menempuh hidupnya sesuai dengan potensi atau bakatnya.
bukan hidup yang dikodratkan oleh lingkungannya. Tak kala manusia sudah bisa hidup sesuai dengan hak, kemandirian dan kodratnya, maka ia dinamakan hidup harmonis dengan alam. Ia juga disebut sebagai sukma yang menjelma sebagai hamba, sekaligus disebut juga sebagai hamba yang menjelma pada sukma. Dua nama tetapi sebenarnya satu realita, manunggaling kawula kalawan Gusti. Menyatunya hamba dengan Tuhan, bukan persatuan jasmani atau fisik. Karena Tuhan bukan berada di luar atau di dalam jasmani manusia, tetapi persatuan realita. Bukankah di dalam Al-Quran juga dinyatakan bahwa Allah menciptakan manusia dan apa-apa yang dikerjakannya? Manusia yang merupakan wujud hak, kemandirian dan kodrat adalah manusia lahut. Manusia yang telah melampaui alam nasut atau manusia biasa, tarekat, manusia alam malaikat, dan manusia jabarut atau manusia yang memiliki pesona kekuatan. Ia makan bukan untuk kenikmatan, tetapi untuk hidup. Ia belajar bukan untuk kepandaian, tetapi untuk hidup. Ia bekerja bukan untuk mencari kekayaan, tetapi untuk hidup. Semua itu dilakukan bukan untuk hidup sekarang ini, tetapi untuk hidup sejati. Hidup sejati itu kapan? Yaitu hidup setelah mengalami kematian. Bukankah setiap kematian dapat menumbuhkan hidup? Tidak. Setiap biji yang ditanam dapat tumbuh. Hanya mati yang benar yang dapat menjadi hidup. Mati yang benar bukanlah mati yang kalah dari lingkungannya, tetapi mati karena telah menemukan jalan hidup. Mati dengan cara menutup pintu-pintu hidup, tirta nirmaya. Mati dengan cara menggulung pintu rahasia di kehidupan dunia. Bukankah ada hadis yang sangat terkenal di kalangan sufi? Mutu qabla anta mutu, rasakanlah mati sebelum kalian mengalami kematian. Ada rahasia untuk mati yang telah hilang pada zaman sekarang, sehingga kita mengartikan mati pada hadis tersebut sebagai mati hawa nafsu. Agak mirip, tetapi tidak sama. Yang jelas, manusia hakiki adalah manusia yang telah memperoleh hak, kemandirian dan kodratnya, sehingga ia bisa hidup harmonis dan mengetahui jalan hidupnya, lalu mengetahui pintu-pintu menuju kematiannya. Dengan kata lain, manusia hakiki adalah manusia yang mengetahui pintu-pintu menuju hidup sejati. Nah, sedangkan kalau kita berbicara antara citra dan realita, bagi yang biasa menyatakan iman tanpa berpikir, jangan naik pitam dulu membaca pupuh yang sudah disampaikan di awal video ini. Mengapa? Di zaman Syekh Siti Jenar, Allah barulah sebagai nama Tuhan yang diperkenalkan oleh para wali kepada masyarakat Jawa. Ada transisi. Mula-mula nama Tuhan yang telah diterima oleh orang Jawa adalah Hyang Widi. Lalu ada Siwa yang dikenal sebagai Hyang Jagat, Nata, penguasa alam semesta. Ada agama Buddha yang lebih menekankan pencerahan hidup. Kemudian datanglah orang-orang Islam yang memperkenalkan Allah. Proses mengenal Tuhan di Jawa Nusantara ini jelas berbeda dengan di Timur Tengah. Di Jazirah Arab, namanya Allah sudah dikenal oleh mereka yang beragama Yahudi, Nasrani, dan agama paganisme atau penyembah berhala yang ada terlebih dahulu daripada Islam. Islam datang di Arab pada abad ke-7 Masehi, tidak memperkenalkan nama Tuhan baru. Allah sudah mereka kenal, tetapi banyak sifat yang tidak sepatutnya bagi Tuhan setelah mereka atributkan kepadanya, dan Islam datang untuk membersihkan atribut yang tidak patut itu. Nabi menyucikan namanya. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Jawa tidak kenal nama Allah. Kitab-kitab sastra Jawa pada abad ke-7 hingga ke-13 membuktikan hal itu. Bahkan kata-kata Arab belum terserap ke dalamnya. Agama dari luar yang dikenal oleh orang Jawa adalah Hindu dan Buddha.
dan yang berkembang justru agama sinkretis, yaitu Buddha Siwa sebagai agama resmi negara Majapahit. Lalu datanglah guru dan mubalik Islam pada penghujung abad ke-15 untuk menyebarkan agama baru ini. Wajar saja bila nama Allah baru berada di bibir. Jangankan pada zaman Syekh Siti Jenar, hingga hari ini masih banyak orang yang menyebut Allah baru di bibir, belum terhayati dalam kehidupan sehari-hari. Pada waktu itu, orang Jawa lebih fasih menyebut Hyang Manon atau Tuhan yang Maha Tahu daripada Allah. Bahkan sampai hari ini pun di banyak desa Allah diucapkan Allah tanpa konsonan L ganda dan biasa disebut sebagai Gusti Allah. Bagi Syekh Siti Jenar, bertuhan bukanlah perebutan nama. Karena itu bagi Syekh Siti Jenar, Hindu, Buddha, dan Islam tidaklah berbeda. Citranya berbeda, tetapi realitasnya sama. Lain jalan, tetapi yang dituju sama. Pandangan Syekh Siti Jenar itu mirip dengan pandangan beberapa sufi seperti Rumi dan Ibnu Arabi. Namun, jika dikaji dengan teliti, ada perbedaan antara Syekh Siti Jenar dan para sufi yang berpandangan wahdatul wujud, pandangan tentang kesatuan hamba dan Tuhan. Wahdatul wujud fokusnya pada kesatuannya, sedangkan fokus Syekh Siti Jenar adalah diri pribadi. Qiyamuhu binafsihi, berdiri mandiri atas diri pribadinya. Pada wahdatul wujud ada dua keberadaan yang menyatu, sedangkan pada Syekh Siti Jenar hanya ada satu realitas di alam raya ini. Syekh Siti Jenar tidak berpijak pada dualisme, yaitu pandangan serba dua. Pada dualisme ada dua alam yang independen, terpisah, tidak dapat direduksi dan unik. Misalnya, Tuhan dan alam, roh dan materi, jiwa dan tubuh, intelek dan indrawi, dan lain sebagainya. Juga tidak berpijak pada monisme, yaitu pandangan yang menekankan pada kepercayaan bahwa realitas itu satu dan yang lain semu. Syekh Siti Jenar tidak bertumpu pada kepercayaan. Dia bebas dari pandangan dualisme atau monisme. Syekh Siti Jenar bertumpu pada praktik kehidupan. Bagi Syekh Siti Jenar, kepercayaan adalah kepercayaan, tidak realistik. Yang diajarkannya adalah bagaimana manusia yang hidup di bumi ini mampu mengembalikan napasnya ke alam ketiadaan dan raganya kembali menjadi tanah, sehingga diri pribadi ini dapat hidup yang tidak terperangkap oleh daging, otot, tulang, dan sumsum lagi. Ki Pengging bertutur cerita bahwa adanya Allah karena zikir. Anda jangan gusar dulu. Ki Pengging sebagai orang yang menerima wejangan dari Syekh Siti Jenar bukanlah seorang ateis. Kita harus melihat kejadian pada waktu itu. Konflik pemahaman agama telah terjadi. Habis konsep Hindu, muncul konsep Buddha, lalu datang Islam dengan segenap kepercayaannya. Dari sini dapat kita pahami, seolah-olah Tuhan itu hanya kata. Ya, kata yang disebut orang. Kata yang lahir dari citra manusia tentang zat yang maha kuasa di alam semesta ini. Nah, zikir adalah melantunkan namanya, menyebut-nyebut namanya, dan sebutan itu pun secara lisan. Zikir yang diperkenalkan Islam berbeda dengan olah rasanya orang-orang Jawa. Bahkan ajaran Islam pun dipandang tiada beda dengan Hindu dan Buddha, sehingga tata cara yang diajarkan oleh para wali dianggap melenyapkan zat, sifat, asma, dan af'alnya Tuhan. Karena pada saat berzikir, manusia tenggelam dalam dirinya sendiri. Zat, sifat, asma, dan af'al Tuhan digulung menjadi antaya dan rasa dalam diri. Apakah antaya itu? Antaya adalah angan-angan yang tampak nyata dalam diri ketika orang itu sedang berzikir atau bersemedi atau meditasi. Ada antaya dan rasa dalam diri pada saat zikir, sehingga terjadilah jadab, semacam hilangnya kesadaran diri, dan meluncurlah ucapan "Saya Tuhan",
timbullah pengakuan bahwa dirinya telah menjadi zat yang mulia. Banyak orang yang berzikir mengakui bahwa dirinya merasa bertemu dengan Tuhan. Padahal, kalau orang tidur dan bermimpi, mengakui bahwa mimpi itu hanya bayang-bayang dalam tidur. Tetapi kalau antaya dan rasa itu muncul dalam zikir, orang mengakui bahwa itu sebagai yang nyata. Hal semacam inilah yang dikritik oleh Ki Pengging setelah mendapat ajaran dari Syekh Siti Jenar. Karena hidup ini alam kematian, maka tidak mungkin orang menemukan sosok Tuhan. Yang ada hanyalah pengakuan. Citra yang muncul dalam zikir dianggap sebagai realita. Lalu memandang diri sebagai zat yang mulia sebenarnya cuma antaya dan rasa dalam diri. Bukan hal yang nyata, cuma citra. Padahal baik Syekh Siti Jenar maupun Ki Pengging mengajarkan tentang kenyataan mati. Yang diajarkan adalah bagaimana cara mati yang benar. Pengetahuan tentang cara meninggalkan dunia dengan tentram dan damai. Syekh Siti Jenar tidak peduli dengan sebutan bagi Tuhan. Justru kalau nama Tuhan itu dibesar-besarkan, maka itu sama saja dengan kebohongan. Pengakuan hanyalah sebatas nama, tidak lebih dari itu. Karena itu, syahadat dianggap sebagai kepalsuan. Mengapa? Karena syahadat umumnya hanya sebatas di bibir, sebatas menyebut namanya. Dan sebenarnya banyak orang yang bersyahadat tidak benar-benar menyaksikan Allah. Dia hanya mengucapkan syahadat. Manusia itu benar-benar ditelanjangi oleh Syekh Siti Jenar. Manusia diajarkan untuk mengetahui perbedaan antara citra dan realita. Semua yang timbul dari manusia dan sesama manusia adalah saksinya, maka itu adalah citra. Sedangkan menguasai ilmu tentang seluk-beluk kematian adalah realita. Bekerja di Huma untuk penghidupan adalah realita. Bahwa selama bekerja selalu disertai Tuhan adalah realita. Karena itu, manusia dan Tuhan satu realita. Bukankah Allah senantiasa beserta manusia di mana saja manusia berada? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kami di mana saja kamu berada. Makanya Tuhan tidak perlu diperdebatkan. Bagi Syekh Siti Jenar, manusia di dunia ini semuanya sama. Realitasnya semua mengalami suka duka, menderita sakit dan duka nestapa. Jasad manusia pada akhirnya harus menjadi tanah dan debu. Napas kembali ke tiadaan. Tanah, api, dan udara kembali ke tempat asalnya. Semuanya merupakan hal yang baru, bukan azali. Ada diri di balik jasad dan napas. Itulah realitas hidup. Dialah zat yang sejiwa dan menyukma dalam Tuhan. Yang widi, dia yang senantiasa bersama diri, bukan jasmani. Maha suci. Dia adalah zat Maulana yang nyata. Dia tidak dapat dipikirkan dan tidak dapat pula dibayangkan. Dia pangkal mula segala pengetahuan. Di dalam raga manusia, dia tidak nampak dan menguasai segala yang terjadi. Jika zat Maulana, zat Allah itu sudah bersama manusia, maka ia pasti berbuat baik. Manusia demikian sudah pasti kukuh menyucikan diri dari segala yang kotor. Nah, apakah seseorang itu berbuat baik atau berbuat buruk? Sebenarnya merupakan irodatnya sendiri, kehendaknya sendiri. Karena itu, semua tindakan tidak dapat disandarkan kepada Tuhan. Dalam Al-Quran pun, hanya perbuatan yang baik yang asal-usulnya boleh disandarkan kepada Tuhan. Terjemahan ayat itu adalah, kebaikan apa saja yang kau peroleh berasal dari Allah, dan bencana apapun yang menimpamu berasal dari dirimu. Jadi, di satu sisi manusia dan perbuatannya itu ada karena diciptakan Tuhan. Tuhan sebagai kausa prima atau penyebab pertama. Di sisi lain, manusia dengan irodatnya menentukan dirinya sendiri. Tentang musibah yang menimpa manusia, dalam Al-Quran dijelaskan bahwa musibah itu akibat tindakan manusia itu sendiri dan bukan berasal dari Tuhan. Dilihat dari sudut ilmu kalam, teologi Islam, pandangan Syekh Siti Jenar ini
seperti pandangan Qadariyah atau Mu'tazilah. Menurut pandangan tersebut, manusia hidup di dunia ini berdasarkan kehendaknya sendiri, yaitu free will, kehendak bebas. Tetapi ada bedanya. Menurut Syekh Siti Jenar, apabila Allah sudah bersama manusia, maka manusia itu pasti berbuat baik. Ia niscaya membersihkan diri dari kehidupan yang kotor, yaitu bentuk kehidupan yang dikendalikan oleh hawa nafsu. Jika dilihat dari sudut kesatuan manusia dengan Tuhannya, pandangan Syekh Siti Jenar seperti pandangan wahdatul wujudnya Al-Hallaj dan Ibnu Arabi. Pandangan Syekh Siti Jenar ini tidak bertumpu pada kesatuan hamba dan Tuhan, tetapi pada realitasnya yang satu. Disebutkan bahwa Tuhan senantiasa bersama manusia. Dengan demikian, pandangan Syekh Siti Jenar tidak menyalahi Al-Quran. Dia hanya berbeda pandang dengan para wali dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena Tuhan dan manusia itu satu, agar manusia dapat membedakan antara citranya dan Tuhannya, ia harus mengetahui dengan benar cara memusnahkan antaya mulya, zat yang melanggengkan budi atau angan-angan. Bila zat ini dilepas dari badan manusia, maka syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat lenyap tanpa dapat dipikirkan lagi. Dalam pupuh Jawanya disebutkan bahwa Syekh lemah bang lumeket jatining endi simaning antaya mulya dat kadiman budayane. Dalilnya rama itu sah mangnil kaos limeki aculing jemparing plus gandewane embuh serengat tarekat hakikat miang makrifat palasta datan kabudi dat jataning wanda. Kalau dalam bahasa Indonesianya kurang lebih Syekh Siti Jenar lekat dengan kebenaran, mengetahui cara memusnahkan antaya mulya, yaitu zat yang mengekalkan budi. Dalilnya rama itu sahman anil kauf, seperti lepasnya anak panah yang tidak diketahui ada di mana busurnya. Syariat, tarekat, dan hakikat juga marifat lenyap tidak dapat dipikirkan. Yang ada adalah zat badan yang sebenarnya. Ya, pada pupuh itu ada dalil rama itu sah mangnil kaos yang diduga dari kalimat Arab rama itu sahman anil kauf, yang artinya saya telah melemparkan anak panah terhadap ketakutan atau angan-angan. Nah, dari pupuh itu dapat diketahui bahwa Syekh Siti Jenar tahu betul cara melepas budi atau angan-angan yang ada dalam dirinya, sehingga semua syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat lenyap, tidak dapat dipikirkan lagi. Yang ada zat, itulah badan atau diri yang sebenarnya. Kalau kita juga mengupas tentang realitas yang satu, di dunia ini hanya manusia yang mempunyai eksistensi, karena hanya manusia yang bisa memahami eksistensinya. Manusia pula yang paling utama dari segala kehidupan yang ada di jagat raya. Bahkan para dewa menurut pandangan Jawa berasal dari manusia. Dunia sufi pun menurut Jalaluddin Rumi berpandangan bahwa manusia yang mampu menyucikan dirinya akan menjadi malaikat. Di sini pandangan Jawa dan pandangan sufi memiliki titik temu yang sama. Jika kita mengkaji Al-Quran, maka kita menyadari bahwa manusia yang diangkat sebagai khalifah Tuhan di bumi, mengapa bukan malaikat yang diangkatnya? Cobalah kita pelan-pelan mempelajari ayat ini. Dan ketika Tuhan, engkau berkata kepada para malaikat, aku akan menjadikan khalifah di bumi. Mereka bertanya, mengapa engkau menjadikan khalifah di bumi ini berasal dari manusia? Bukankah manusia itu membuat kerusakan di bumi dan menumpahkan darah? Bukankah kami ini golongan orang-orang yang bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau? Tuhan berfirman, aku telah mengetahui tentang apa-apa yang tidak kamu ketahui. Ya, manusia yang mempunyai eksistensi. Malaikat cuma mengerti bahwa dirinya merupakan orang yang telah tidak terpikat keduniawian. Mereka taunya hanya bertasbih dengan memuji Tuhan. Karena itu, mereka protes kepada Tuhan bila manusia yang membuat kerusakan dan saling menumpahkan darah di bumi itu
diangkat menjadi khalifah, wakilnya di bumi. Malaikat tidak memahami bahwa perilaku membuat kerusakan dan menumpahkan darah itu hanyalah sebagian dari potensi manusia. Ada potensi lain, ada keunggulan yang hanya dimiliki manusia dan tidak ada pada makhluk lain. Hamemayo hayuning bawana, memperbagus bumi yang indah ini, memakmurkan bumi ini. Itulah keunggulan yang dimiliki manusia. Namun kita pun mengetahui bahwa masih banyak manusia yang hanya jasmaninya saja sebagai manusia. Masih banyak manusia yang tidak mampu memegang amanat Tuhan, tidak mampu menjadi wakilnya, bahkan tidak mau mengikuti suara Tuhan yang menembus relung hatinya. Kepentingan diri atau kelompok lebih dominan daripada fungsi kekhalifahannya. Manusia menganggap mereka yang di luar kelompoknya bukan serealitas dengan dirinya. Padahal seluruh manusia adalah realitas yang satu. Seluruh dunia merupakan realitas yang satu. Semuanya realitas yang satu. Syekh Siti Jenar memahami hal itu. Semua yang ada adalah makhluk hidup. Dan sumber hidup hanya satu. Dia disebut dengan berbagai nama. Dia dipanggil dengan Asmaul Husna, nama-nama baiknya dalam berbagai agama, adat, dan budaya. Semua yang ada hanyalah manifestasinya, pengejawantahannya. Semua ini merupakan kehadiran wajahnya yang tampak pasti sirna, tapi wajahnya tetap kekal. Bumi yang semula berupa bola api raksasa, setelah mendingin bubur tanah yang menyala-nyala itu berpotensi untuk memunculkan kehidupan. Setelah bumi menjadi dingin, tumbuhlah kehidupan. Dan kehidupan yang pertama inilah yang menjadi cikal bakal manusia di bumi. Benar, manusia memang ditumbuhkan dari bumi. Jasmaninya merupakan evolusi dari tumbuhan di bumi yang hidup berkehendak memanifestasikan kehadirannya di bumi. Salah satu planet dalam tata surya matahari kita, jiwa sebagai amarnya membuat zat-zat yang tampak tidak hidup itu menjadi hidup. Diri sebagai wujud irodatnya bertajali, menampakkan diri. Ada yang berupa tumbuhan, ada yang berwujud hewan, dan puncaknya adalah manusia. Semua berasal dari irodat yang satu. Karena itu semuanya ini adalah realitas yang satu. Meskipun manusia itu satu realitas dengan semuanya, tetapi manusia merupakan puncak realitas, realitas yang paling unggul. Tapi keunggulan itu bukan karena wujudnya yang manusia. Manusia akan unggul bila telah menemukan hak, kemandirian, dan kodratnya. Manusia lahut, manusia demikian merupakan perwujudan sifat 20. Sifat yang bisa diatributkan kepada Tuhan oleh kaum kalam, kalangan ahli teologi. Ini memang berbeda dengan pandangan Syekh Siti Jenar. Pandangannya justru menekankan pada sifat 20 sebagai wujud manusia sejati. Dan ini tercantum dalam Pupuh 2 Asmerandana. Manusia sejati merupakan wujud realitas yang satu. Karena itu, ia bisa berasal dari agama Islam, Buddha, atau lainnya. Satu wujud cuma namanya yang berbeda. Tidak perlu mempermasalahkan nama. Kemanusiaan adalah universal. Tidak ada satupun kitab suci yang mengklaim bahwa hanya dirinya menjadi petunjuk bagi manusia. Justru yang ada itu adalah penafsiran manusia terhadap kitab suci. Coba perhatikan dua ayat yang satu ini. Perjanjian Baru dan yang lain dari Al-Quran. Yohanes 14. Kata Yesus kepada Thomas, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Quran Surat Al-Imran. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Keduanya merupakan terjemahan standar dari masing-masing kitab suci. Kalau kita hanya mengambil ayat itu tanpa mempedulikan konteksnya dan rangkaian ayat itu dengan ayat sebelum dan sesudahnya, maka ayat itu akan bermakna sebagai klaim yang selama ini kita dengar. Menurut orang Kristen, berdasarkan ayat Yoh, hanya mereka yang beragama Kristen yang benar. Bagi orang Islam, berdasarkan ayat itu, hanya agama Islam yang benar di bumi ini. Cara pandang demikian berbeda dengan pandangan Syekh Siti Jenar.
Menurut Syekh Siti Jenar, kebenaran tidak terletak pada teks kitab suci. Kebenaran adalah kenyataan hidup yang berlandaskan hak, kemandirian, dan kodrat. Kebenaran kitab suci terpasung oleh ruang dan waktu pada saat kitab suci itu ditulis. Kebenarannya bersifat kontekstual dan tergantung pada orang yang menerjemahkannya. Apabila orang yang menerjemahkan surat Yohanes tersebut menggunakan kata Tuhan sebagai terjemahan Lord, maka penafsirannya akan bergeser. Dengan kata Tuhan bagi Yesus, maka kita dapat menangkap maknanya bahwa pada ayat itu Yesus sedang meyakinkan Thomas untuk tidak ragu-ragu dalam mengikutinya. Tidak ada alasan bahwa Yesus merupakan satu-satunya jalan bagi seluruh manusia untuk menuju Tuhan. Kata aku merupakan wujud jalan kebenaran dan hidup. Artinya, seseorang tidak akan datang kepada Tuhan bila tidak menggunakan jalan yang benar, jalan yang bisa mengantarkan kepada hidup sejati. Begitu juga orang yang memahami Quran surat Al-Imran tersebut, bila dia tidak terpaku pada ayat itu saja, dan dia mengetahui dari ayat-ayat Al-Quran lainnya bahwa semua agama yang dibawa para nabi itu Islam, maka tidak ada orang Islam yang mengklaim bahwa hanya mereka yang memeluk agama Islam yang sah bagi Tuhan. Dari awal adanya agama, ya sudah Islam, substansinya yang Islam. Namanya tentu saja sesuai dengan bahasa tempat agama itu tumbuh. Jika di Al-Quran disebutkan bahwa setiap umat ada Rasulnya, sudah tentu di Jawa pun ada agama Islam. Tetapi yang jelas, nama Islam di Jawa baru dikenal setelah ada agama Islam masuk Nusa Jawa. Syekh Siti Jenar telah berguru ke Timur Tengah pada waktu itu. Mustahil dia tidak tahu ayat tersebut. Apalagi dia tergolong wali di Jawa. Namun dia tidak mengajarkan Islam secara tekstual. Dia pahami dulu ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Dia renungkan ajaran Islam. Lalu dia lihat kenyataan di Jawa Nusantara, dan dari situ dia lahirkan Islam yang sesuai dengan bentuk kehidupan di Nusantara. Nah, sampai di sini dulu untuk edisi kali ini, dan kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.